memang saya agak kebarat-baratan Pak. Nah, saya keturunan Nusa Tenggara Barat, orang tua saya 5 gitu ya. Tapi saya lahir di Lompawa. Jadi saya orang Lompawa dan dapat juga orang Sintang. Makanya saya kakaknya menetap di Sintang. Baik, dari sini Baitul Mal Munzalan Indonesia sebenarnya, ya kan? Boleh di next Pak. Baitul Mal Munzalan Indonesia ini bagian dari masjid Kapal Munzalan Indonesia. Di sini saya memang diperkenalkan sebagai pasukan amal soleh, paskas itu pasukan amal soleh. Jadi kami adalah volunteernya, kami yang bergerak ngangkut-ngangkut beras ketika ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kami yang terjun ke lapangan. Jadi Baitul Mal Munzalan Indonesia ini adalah sebagai lembaga pemberdayaan, gitu ya, yang menyalurkan jiswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Boleh di next aja. Dan bergerak di 4 bidang. Ada bidang kemanusiaan, bidang kepedulian, pendidikan dan kesehatan. Kalau dibilang bidang kemanusiaan ini, gitu ya, disinilah perannya kami sebagai paskas rescue, gitu ya, yang bergerak sebagai volunteer ketika ada bencana-bencana. Paskas rescue 479 ini, 479 itu dari Al-Quran, Bapak Ibu izin. 4 itu surah keempat dari Al-Quran, surah An-Nisa, ayat ke-79, yang kurang lebih artinya itu bahwa kita akan menerima dari hasil apa yang kita perbuat, seperti itu. Nah, dari program bantuan kemanusiaan ini yang berfokus pada pemberian bantuan dan dukungan untuk korban bencana alam, pandemi, perang, dan pejuang kemanusiaan di dalam maupun luar negeri. Izin di sini mungkin kami berbicara di landscape Kabupaten Sintang saja. Di tahun 2021, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, terjadi banjir besar di Kabupaten Sintang. 2021 di bulan November kalau tidak salah kami. Jadi sorotan Kabupaten Sintang. Bahkan Pak Jokowi pun hadir di Kabupaten Sintang waktu itu, gitu, karena saking besarnya banjir. Itu lintas Melawi kami menyebutnya, bukan Hadis Cipto di sini, lebih gitu ya. Di jalan lintas Melawi itu belum pernah gitu ya terjadi banjir sebesar itu Bapak Ibu. Jadi sudah sepinggang gitu ya. Jadi sudah dari sungai, tidak bisa dilewati oleh kendaraan kecil. Yang besar juga tidak bisa, hanya ada tronton saja waktu itu yang dijadikan sebagai katakanlah jembatannya gitu ya, sebagai apa ya, penyambung. Paskas rescue ini gitu ya hadir menjadi jembatan orang-orang baik gitu ya. Kami hadir menyalurkan beberapa bantuan. Next aja Kak. Jadi di Kabupaten Sintang memang pertama sering terjadi banjir di tahun 2021 itu yang paling besar. Terus di 2022 juga ada di Oktober, kami masih ada dokumentasinya, masih ada. Terus bukan hanya di Sintang juga, kemarin ya di tahun lalu di Sekadau juga ada gitu ya, kami ikut. Terus di Sanggau di Kabupaten Landak juga ada gitu. Nah, tujuan dari program Paskas Rescue ini adalah membantu menyalurkan amanah, next aja Kak, kepada saudara-saudara kita. Dan sasaran ini masyarakat pada umumnya yang sedang membutuhkan bantuan berupa pangan,
Nah, inilah beberapa menurut kami yang perlu kami sampaikan gitu ya dari Paskas Pasukan Amal Soleh yang kita bergerak dari Masjid Baitul Mal gitu ya. Kita ada dua kegiatan yang sudah pernah kita laksanakan tadi dari kegiatan banjir tadi. Yang pertama ada tanggap bencana. Di sini kegiatannya tadi yang kalau untuk masyarakat umum yang sudah kami lakukan itu menyalurkan bantuan-bantuan saat bencana alam, sembako, obat-obatan, MCK, peralatan bayi, alat-alat rumah tangga lainnya, dapur umum. Termasuk kalau kebakaran ada salah satu pondok pesantren di Sintang, kita langsung survei dari pasca survei melihat kebutuhan yang memang diperlukan, baru kita open donasi dan kami menjadi jembatan untuk itu salah satunya. Gitu. Nah kalau pada waktu banjir kemarin untuk masyarakat Muslim khususnya kita menyiapkan fasilitas ibadah untuk sholat sementara. Kalau waktu di Simpang 5 ya, di Sintang ada Simpang 5, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah berkunjung ke Sintang. Di Simpang 5 situ ada kantor kami, Baitul Mal. Disitulah kami jadikan surau sementara untuk masyarakat, karena di situ seperti dermaga Bapak Ibu. Hanya di Tugu apa namanya? Tugu Gujam ya. Tambu. Adipura. Ya, Adipura. Di situ saja yang titiknya tidak banjir, tapi di sepanjang jalan lintas Melawi itu di situ banjir semuanya. Gitu. Sebenarnya kami pengen nampilkan videonya, ada videonya. Nah ini gambar yang tengah-tengah itu yang dituliskan tanggap bencana dan alhamdulillah itu adalah lintas Melawi. Itu pertokoan Bapak Ibu. Ya. Sampai hari ini kemarin agak kaget juga melihat ada salah satu ATM bank yang akhirnya buat tuh tinggi, buat ATM-nya tinggi gitu ya. Salah satu ATM. Ya pakai tangga ngambil ATM-nya karena mereka antisipasi, karena sebelumnya ketika banjir ini habis sudah tidak berubah lagi ya, sudah bukan ATM lagi, rusak gitu ya. Nah, terus kami ada dari orang baik memberikan lahan produktif. Kami mendapatkan wakaf produktif kawasan. Ada pertama kawasan Masjid Kapal Muzalan Al Husni Sintang. Ini luasnya hampir 1 hektar gitu ya, hampir 1 hektar di 40 buka di depan. Tarik ke belakang itu hampir 200 meteran, cuman mengerucut ya. Di belakang itu kurang lebih sekitar 20 meter, gitu ya. Nah di lahan ini, disitulah aktivitas Masjid Kapal berjalan. Masjid Kapal Muzalan Indonesia cabang Sintang, gitu ya, Al-Husni Sintang. Di situ ada 2 doa kami. Yang pertama di situ jadi rest area untuk, karena kita punya slogan namanya masjid romantis, masjid yang R itu ramah, O-nya itu orang muda, ramah musafir, ramah anak, T-nya tetangga sekitar, ramah tetangga sekitar. Jadi kita Masjid Kapal ada salah satu program unggulnya tadi adalah gerakan infak beras yang ini disalurkan di seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sintang dan panti asuhan. Sampai saat ini sudah ada 30 mitra yang kami salurkan. Sampai dengan bulan ini gitu ya, hampir 5-6 ton setiap bulannya kita salurkan kepada pondok pesantren yang ada dan panti asuhan. Kalau bicara masalah Sintang gitu ya. Terus bicara masalah program kegiatan, kita pernah mengadakan khitan gratis khusus untuk anak-anak gitu ya. Dan ini bukan hanya kalangan muslim saja, dari mereka non muslim juga kita layani gitu ya. Ini kawasan, dan di belakangnya doa kami yang berikutnya akan kita jadikan sebagai wisata
rohani. Di belakangnya sudah digali kolam dan sudah ada ikannya. Sudah kita tanam beberapa pohon yang produktif, ada pohon rambutan, pohon mangga, gitu ya. Sudah kita tanam beberapa, cuma memang belum maksimal, masih menjadi doa dulu. Dan ada hutan di Desa Ransilakan, ini juga wakaf dari orang baik yang luasnya kurang lebih 3 hektar. Dan ini masih hutan dan pohon-pohon kecil. Ada juga karet. Nah, sampai hari ini kami belum maksimal untuk mengolahnya, menjadikan produktif. Masih belum maksimal, gitu ya. Mimpi kami ya ingin menjadi kebermanfaatan tadi, bermanfaat untuk warga sekitar, untuk umat, gitu ya. Terus ada pondok tani. Pondok tani tadi ini pertanian terintegrasi. Ya, niat kami dari lahan-lahan yang ada selain ada tanaman tadi, ada juga seperti kambing, gitu ya, ayam, dan bahkan di masjid kami pernah kita memelihara burung puyuh dan sempat panen telurnya ya, hampir 2 tahunan waktu itu, karena berdekatan dengan kawasan masjid dan kami masih banyak perlu belajar, akhirnya kita stop karena ada satu lain hal, gitu ya. Tapi ya sampai saat ini kami terus mencoba untuk menyampaikan program-program kebaikan ini, gitu. Dan niatnya tadi dari lahan produktif tadi ini bisa memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi umat. Terutama inginnya masjid tadi, kita tidak ingin berharap hanya dari orang baik saja, tapi kita bisa mandiri. Inginnya kita ini bisa mandiri dari yang dari lahan kita maksimalkan bisa menjadi income yang bisa kita langsung kita salurkan kepada yang membutuhkan, gitu. Jadi ya Paskas Rescue tadi kami dari Sintang insya Allah siap menjadi jembatan kami, karena kami diajarkan oleh Ayah Man ya, Ustaz Luqman Al-Hakim. Kita sekarang lagi mempersiapkan mati yang baik, gitu ya. Karena kan selama ini banyak kita yang berpikir itu bagaimana cara hidup yang baik. Kita pengen rumah yang mewah dan sebagainya, tapi kita lupa untuk mempersiapkan mati yang baik tadi. Jadi kami diajarkan bagaimana kita mempersiapkan menjadi mati yang baik. Jadi kalau kita bicara masalah wakaf ini bisa dikatakan seperti ladang amal yang tidak akan terputus-putus. Karena ketika kita berniat mewakafkan sesuatu, katakanlah tadi hutan, selama hutan itu tadi berproduktif, gitu ya, terus memberikan kebaikan, dan selama itulah pahala wakaf tadi mengalir sampai kapanpun. Disitulah kita lagi mempersiapkan mati yang baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Yang baik-baik datangnya dari Allah SWT, dan yang jelek yang buruk itu murni dari kami pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.